adik-adik yang ada di rumah, harapan dan doa Bunda, adik-adik yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, kita akan mendengarkan satu pujian. Baiklah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu, Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tiap pemeliharaan Tuhan kepada kami. Teristimewa ya Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah ini kiranya boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Bunda Rosa. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Shalom, apa kabar adik-adik? Wah, Bunda percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sukacita. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Ya, kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan. Ya, mari adik-adik, Bunda mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik dan membuka di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik
Biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita akan berdoa, kita akan mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui cerita firman Tuhan hari ini. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Bunda Rosa yang akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, kami boleh menerima berkat hari baru, di mana Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Bunda Rosa yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan memeteraikan firman itu, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, biar senantiasa mereka boleh menerima kesembuhan dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1-9 yang akan dibacakan oleh teman kita Delicia Kawulur. Pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayatnya 1-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Magedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, selagi pun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini dengan tema meneruskan kasih karunia Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Bunda bercerita, Bunda mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adakah di antara adik-adik yang pernah berbagi dengan teman-teman adik-adik? Ya, adakah di antara adik-adik yang pernah, ya, mungkin contoh nih, ya, Bunda Rosa punya 2 roti, ya. Lalu Bunda melihat, wah, Bunda Yola nggak punya. Nah, roti yang satu Bunda bagikan ke Bunda Yola, ya, supaya Bunda Yola juga bisa makan bersama-sama dengan Bunda Rosa. Nah, itu salah satu contoh adik-adik.
Coba, adakah di antara adik-adik yang pernah melakukan hal yang sama yang pernah Bunda Rosa Ya, lakukan? Bunda, Ya, teman kita Gwen, silakan adik Gwen untuk saya bersaksi. pernah meminjamkan pensil ke teman les saya karena dia lupa membawa pensil. Jadinya saya meminjamkannya. Saya sangat senang bisa membantunya. Ya, puji Tuhan adik-adik. Ya, adik Gwen ya ternyata pernah melakukan salah satu contoh perbuatan berbagi dengan orang lain. Ya, Bunda percaya adik-adik yang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini ya meneruskan kasih karunia Allah. Ya, di mana ada ilustrasi gambaran adik-adik dua jemaat di sini. Ya, yaitu yang pertama adalah jemaat yang ada di Korintus, yang kedua jemaat di Makedonia. Adik-adik, jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik. Dikatakan dalam cerita firman Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat yang kaya, adik-adik, yang hidup berkecukupan, ya. Tetapi yang membuat sedih hati Om Rasul Paulus adalah ya, di mana jemaat yang ada di Korintus ternyata tidak melakukan firman Tuhan dengan baik, ya. Mereka tidak mau peduli dengan orang-orang yang kekurangan pada saat itu, khususnya jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, mereka tidak mau tahu adik-adik, padahal ya hidup mereka hidup yang berkecukupan. Ya, hidup mereka dikatakan kaya secara materi, adik-adik. Itu yang membuat Om Rasul Paulus bersedih. Kenapa jemaat di Korintus susah untuk mau berbagi, susah untuk mau peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Nah, gambaran jemaat yang kedua adalah jemaat di Makedonia, adik-adik. Adik-adik tahu nggak bedanya? Jemaat yang ada di Korintus dan jemaat yang ada di Makedonia. Ya, betul adik-adik. Jemaat yang di Makedonia adalah jemaat yang hidup tidak bergelimangan harta. Ya, bahkan mereka dikatakan dalam firman Tuhan ada jemaat yang dikategorikan jemaat yang kekurangan, adik-adik. Tetapi ada satu sikap yang luar biasa yang dicontohkan ya dalam cerita firman Tuhan hari ini. Apa itu adik-adik? Ya, ternyata jemaat di Makedonia walaupun mereka tidak hidup berkecukupan seperti jemaat yang ada di Korintus, ya, mereka punya hati adik-adik. Ya, mereka masih mau peduli dengan orang lain. Ya, mereka masih mau untuk berbagi dengan orang lain yang kekurangan meskipun ya, adik-adik ingat, meskipun hidup mereka pun sebenarnya dalam keadaan kekurangan. Nah, adik-adik, kira-kira adakah di antara adik-adik yang tahu kenapa ya adik-adik dalam kehidupan kita terkadang kita tidak mau peduli? Ya, kita tahu nih, ya teman kita tidak punya pensil, ya. Kita tahu teman kita tidak punya makanan, ya. Makanan kita berlebih, pensil kita mungkin berlebih, ya. Tapi kita tidak mau tahu dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mau tahu dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Kenapa ya adik-adik? Ayo, adakah ya adik-adik yang tahu? Oh ya, teman kita Moses. Coba Moses. Kendalanya adalah orang masih egois, hanya fokus kepada kesenangan diri sendiri. Ya, adik-adik, ada 3 hal. Benar apa yang dikatakan oleh teman kita Moses. Ya, biasanya nih, ya, kalau contoh nih Bunda kasih ilustrasi. Bunda punya 2 roti, ya. Lalu diambil sama Bunda Yola. Bunda kasih 1 ke Bunda Yola. Roti Bunda cuma 1 adik-adik. Kalau Bunda makan, terus Bunda nggak punya lagi dong. Sayang nih Bunda. Kalau Bunda simpan kan, roti Bunda masih ada. Nah, biasanya sifat manusia adik-adik merasa apa? Wah, nanti saya kekurangan. Nanti saya kurang kalau saya mau berbagi. Nah, itu sifat manusia yang pertama adik-adik. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau adik-adik. Ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau meneruskan kasih karunia Tuhan.
kepada orang-orang yang kekurangan yang ada di sekitar kita. Nah, lalu yang kedua, kita seringkali hanya sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri. Ya, biasanya sifat manusia nih adik-adik, ya, nggak mau tahu. Ya, teman di sebelah ini sudah, aduh saya lapar. Di sebelah Bunda Rosa punya roti 2 kok nggak mau berbagi ya. Padahal Bunda Yola ini sudah kelaparan nih. Ya, nggak mau tahu. Ya, itu kenapa? Mungkin karena Bunda Rosa terlalu sibuk dengan aktivitas Bunda sendiri. Terlalu sibuk dengan apa yang Bunda Rosa lakukan. Sehingga Bunda Rosa lupa ya bahwa ada orang-orang di sekitar Bunda yang masih kekurangan adik-adik, yang mau ya menunggu uluran tangan dari kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya Rasul Paulus dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya. Dia mau kita orang-orang, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus ya, jangan seperti jemaat yang ada di Korintus adik-adik. Ya. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita untuk kita mau peduli, untuk kita mau berbagi ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus mempunyai hati. Ya adik-adik, kita harus mempunyai hati. Dan perilaku yang selalu mau berbagi. Mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini Rasul Paulus bukan hanya mengajak kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga mengajak adik-adik yang ada di GPIB Getsemani untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hidup jemaat, di dalam hidup kita, harus dibagikan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang adik-adik. Ya, bukan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Ya, atau kepada si A yang teman baik saya, kepada si C yang memang dia dekat dengan saya, tapi kepada semua orang. Ya. Rasul Paulus mau kita membagikan kasih karunia itu dengan mengingat jemaat mula-mula untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Ya adik-adik, mari adik-adik kita belajar menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kasih karunia Allah yang kita rasakan kepada semua orang. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27. Ya, Bunda akan bacakan dalam Amsal 3 ayat 27 yang mengingatkan kita yaitu janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Bunda ulang sekali lagi dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, puji Tuhan adik-adik, yang berbahagia adalah yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Mari adik-adik. Ya, kalau hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini, ya, untuk kita mengambil satu komitmen untuk mau meneruskan kasih karunia Allah itu kepada siapa saja, ya, tidak pilih-pilih teman, ya, tetapi kepada siapa saja, karena itulah yang Tuhan mau. Milikilah hati yang mau berbagi. Puji Tuhan adik-adik, kita akan berdoa, syafaat, Bunda Rosa akan pimpin adik-adik semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat,
kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang yang lemah tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita akan satukan hati kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap pergumulan kita. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya penuh kepada Yesus Kristus, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau meneruskan kasih karunia Allah yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh membagikannya kepada siapa saja Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau berbagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau di hari-hari kemarin kami tidak melakukan kasih karunia-Mu, kami tidak meneruskan kasih karunia-Mu kepada semua orang Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami mau Tuhan untuk memiliki hati yang mau berbagi, untuk memiliki hati yang mau peduli dengan sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Getsemani Tuhan. Bapa, Engkau melihat keberadaan kami, mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu, Ibu Pendeta Lenastin Titi Halawalitik, berkat Tuhan, pelayanan ini Tuhan tidak akan terhenti Bapa. Tapi kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu ini Tuhan lebih heran dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua PHMJ yang ada, begitu juga dengan majelis dari sektor 1 sampai 4, begitu juga dengan semua pengurus Pelkat Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang boleh dengan kerendahan hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan semua ini tidak mudah adanya, tetapi tak kala Tuhan sudah mempersiapkan setiap kami dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau akan memakai setiap kami Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua anak layan kami Tuhan yang saat ini Tuhan, walaupun ibadah impa kami masih dalam suasana online Tuhan, tetapi kami percaya ibadah impa kami Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak mengurangi rasa kasih karunia kami yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, yang mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap bunda yang sudah mengambil bagian Tuhan untuk berkomitmen melayani anak-anak layan kami di GPIB Getsemani Tuhan. Dengan segala aktivitas kami, dengan segala kesibukan kami Bapa, Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk melayani anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, jikalau saat ini Tuhan, peristiwa pandemi COVID-19 masih berlaku, masih terjadi di negara kami, bahkan juga secara global Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menjamah bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, para menteri Tuhan, bahkan seluruh pemimpin mulai sampai ke daerah sekalipun. Bapa, biarlah mereka tetap Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga Bapa, negara kami Indonesia, Engkau akan senantiasa berkati dan Engkau menjauhkan Tuhan dari rongrongan-rongrongan yang tidak baik Tuhan. Terlebih Tuhan, COVID-19, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan, kami percaya semua terjadi karena seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah teguran kepada setiap kami. Sehingga kami saat ini Tuhan boleh merasakan di mana kami boleh belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan juga kami beribadah dari rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk senantiasa kami lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Keberadaan kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin Tuhan, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan kesusahan. Oh Bapa yang baik, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berulang tahun. Tuhan, tambah-tambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami bawa naik hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Bersama-sama kita memuji Tuhan ya. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Nah, kita akan doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar kiranya ini boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gereja-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah impa kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan sebelum kita pulang. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.